Momen Prabowo sindir tukang kritik, omon-omon, di panggung PKB, enak aja, nggak keringetan. Nggak keringat, nggak berdarah-darah, tapi omon-omon komentar. Tapi sudah jangan banyak wartawan. Cukup ya? Hah? Cukup. Oh, honornya kurang banyak tadi. Memang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu itu. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri, habis itu dia ngatur-ngatur kita. Enak aja. Ya Gus, ya kan? Pak Prabowo membangun narasi anti kritik, anti intelektualisme, membuat seolah-olah kritik itu berlawanan dengan kepentingan rakyat. Orang kita mau melakukan sesuatu untuk rakyat, tapi orang pinter sibuk diskusi, omon-omon doang. Nah, itu kan selalu seperti itu cara bicaranya Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo seorang pembaca, bahwa Pak Prabowo besar di lingkaran intelektual. Betul. Sehingga artinya Pak Prabowo punya modal jika dia mau, jika dia punya itikat baik untuk itu. Tapi ternyata dia tidak menggunakan modal intelektualisme yang dia miliki. Dia tidak menggunakan tradisi intelektualisme di mana dia besar, buku-buku di perpustakaannya segitu banyak. Tapi ternyata ketika kita refleksikan, kita lihat apa yang dia lakukan di 6 bulan terakhir ini, yaitu tidak merefleksikan apa yang dia baca. Setiap kebijakannya itu tidak sinkron dengan semua yang dia katakan. Mulanya runtuh harapan saya ketika kabinet baru diumumkan. Jadi kabinet itu sudah menjadi representasi, sudah menjadi simbol, bukti bagaimana pemerintahan ini akan dijalankan, bagaimana sikap Prabowo, bagaimana Prabowo masih tidak bisa independen dari bayang-bayang Jokowi. Tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi itu. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada, ya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, ya kan? Nah, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, ya kan? Bapak adalah patriot bangsa. Bapak berjuang untuk kepentingan rakyat daripada kepentingan yang lainnya. Bahkan Bapak berjuang sedia mati untuk membangun Indonesia. Kecuali Bapak sudah berubah. Bukan Bapak Prabowo yang kami kenal selama ini. Sudah menjadi orang lain, tidak lagi patriot bangsa.
Tapi kami yakin bahwa Bapak tidak akan berubah. Bapak akan tetap patriot bangsa. Bapak akan tetap bersedia mati untuk Indonesia. Karena itu kami akan bersama Bapak terus untuk mewujudkan Indonesia maju. Kami akan bersama Bapak untuk mendirikan Indonesia yang lebih sejahtera, dan kami mendukung Bapak untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 untuk menggunakan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat semuanya. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Presiden aman-aman, presiden aman-aman, presiden aman-aman. Emang susah kalau punya presiden agak mau turun ke masyarakat. Yang didengerin tuh cuma kroni-kroninya doang tuh, para mafia-mafia tuh. Yang jelas-jelas bakal nutupin apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Aman-aman, aman-aman, turun ke masyarakat kagak. Buntelan. Pakai bilang angka pengangguran menurun, pale lo peang. Angka pengangguran turun, makin banyak. PHK di mana-mana, buta mata lo. Aman-aman, aman-aman. Angka kemiskinan menurun, turun ke masyarakat. Dan cuma dengerin kroni-kroni lu doang. Ingat lo, masyarakat itu milih lu lantaran mereka tuh kesian sama lu. Kagak enakan, 3 kali nyalonin kalah mulu. Sekarang lu dikasih mandat, dikasih kepercayaan untuk memperbaiki Indonesia, bukan malah menghancurkan. Presiden aman-aman. Hukum agak ditegakkan, koruptor dipelihara, Raja 4 lu hancurin, Tangerang tuh pagar laut makin dilanjutin. Otak di mana otak? Aman-aman, aman-aman. Bisanya apaan sih lu cuman aman-aman, aman-aman sama begini-begini nih. Apaan lo? Mau jadi Sarimin lo? Begini-begini. Kekayaan kita luar biasa. Tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa. Nggak jerah-jerah. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih. Ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakahnomics. Serakahnomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Tadi pagi saya dengar pidatonya, dan di situ dia ciptakan istilah apa istilahnya, serakanomics. Jadi ekonomi serakah yang dia katakan ya tidak ada dalam ilmu ekonomi, nggak ada, tapi dia ciptakan istilah itu serakanomics. Lalu yang menarik itu dia kata tentang misalnya kan sekarang banyak kecurangan yang berkaitan dengan jenis beras yang dijual. Ada premium, ada yang lain. Dan itu oleh Prabowo yang ditunjuk melakukan kecurangan itu adalah pabrik-pabrik beras itu. Dan dia katakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, kalau ada nanti
pabrik-pabrik beras, pabrik padi yang tetap melaksanakan kecurangan dan sebagainya, dia akan sita. Jadi ada tindakan, apakah nanti tindakannya itu diketahui, dijalankan, ya kita lihat. Tapi dia selalu membayangkan kebesaran Indonesia sepanjang saya itu tidak tahu. Kita ini bangsa besar, bangsa yang kaya, dan sebagainya. Tapi di balik itu korupsi juga sangat besar. Kecurangan beras ini misalnya. Suasana hangat peringatan hari lahir, Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa PKB, mendadak diwarnai sindiran pedas dari Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan para elit politik, Prabowo tidak hanya melayangkan pujian setinggi langit untuk PKB, tetapi juga menyentil keras para pihak yang ia sebut hanya bisa berkomentar tanpa ikut bekerja. Dalam pidatonya pada Rabu, 23/7 malam, Prabowo secara belak-belakan menyindir para pengkritik yang menurutnya tidak ikut berkeringat dan berdarah-darah. Awalnya, Prabowo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PKB yang kini telah merapat ke koalisi pemerintah. Ia memuji sikap PKB yang dianggapnya telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap Konstitusi UUD 1945. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang, PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945, kata Prabowo, dilansir dari Antara. Namun, setelah memuji, Prabowo mengalihkan pidatonya untuk menyinggung dinamika politik pasca kompetisi. Ia menyatakan bahwa meski kritik dan pengawasan dari luar koalisi dibutuhkan, kritik tersebut haruslah konstruktif. Disinilah sindiran tajam itu meluncur. Dalam koalisi, dan di luar koalisi kita butuh pengawas, kita butuh koreksi, tetapi kita mau koreksi benar-benar. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri abis itu dia atur-atur kita, enak aja ya Gus. Enggak keringet, enggak berdarah-darah, omon-omon, komentar itu, tegas Presiden Prabowo, yang disambut riuh hadirin. Prabowo menegaskan bahwa kunci masa depan Indonesia yang cerah adalah persatuan dan kerjasama. Mengutip pidato dari Ketua Dewan Syuro PKB, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, ia mengajak semua pihak untuk rukun setelah kontestasi politik usai. Partai-partai kita bersaing, karena nanti pemilu, pilkada, pilpres bersaing, ndak ada masalah. Selesai bersaing, rukun, kerjasama, karena kita mau mengabdikan diri kepada rakyat kok, jelasnya. Ia meyakini bahwa rakyat Indonesia sudah cerdas dan bisa membedakan mana yang benar dan salah. Saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh, tambahnya. Acara Harlah PKB ke-27 ini menjadi panggung yang menunjukkan soliditas koalisi pemerintah. Hampir seluruh ketua umum partai politik hadir, menegaskan kekuatan barisan pendukung Prabowo. Terlihat hadir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, dan PIT. Ketua Umum PPP Mardiono. Kehadiran Ketua DPR Puan Maharani, yang merupakan salah satu petinggi PDI Perjuangan, juga menjadi sorotan dan menambah bobot